anak dari perempuan itu adalah salah satu pewaris kekayaan keluarga Arman. Apa? Menikahlah dengan aku, Bening. Kalian percaya aja sama sandiwara gue. Hotman yang udah tobat. Hotman gak pernah tobat. Saya kan sudah bilang, jangan pernah percaya sama si begundal itu. Dan kalian keras kepala dan nekat. Tapi Dan... Cukup, cukup. Saya tidak perlu penjelasan apa-apa lagi. Saya sudah tahu apa yang sudah terjadi sekarang. Apa? Tapi gimana mungkin? Aduh. Iya. Saya pasti segera ke sana. Iya. Kalau aku ketiduran, Pak Arman pasti makin pandangin aku. Kasihan Indra. Dia pasti makin cemburu nanti. Bening, semakin saya dekat dengan kamu, hati saya semakin sakit. Karena saya hanya bisa memandangi kamu, tanpa bisa memiliki kamu seutuhnya. Semakin Pak Arman merhatikan Bening, hatiku semakin sakit melihatnya. Aku nggak kuat lagi menahannya. Aku nggak kuat. Maaf, Pak. Kita udah sampai. Maaf Pak, saya ketiduran tadi. Bilang aja pengen. Nggak apa-apa, Bening. Indra, kamu anterin Bening ke tempat tinggal kamu ya? Iya, Pak. Bening, saya pergi ke kantor dulu ya. Iya Pak. Kok diem aja sih? Ayo jalan. Turun lo. Duduk depan samping gue. Emang gue supir lo? Kenapa sih? Lo ngiri ya? Gue duduk di belakang sama Pak Arman tadi. Gue sih nggak ngiri, tapi gue jealous. Udah pindah ke depan lo, duduk samping gue. Tadi kan lo udah tidur di bahunya Pak Arman. Bagus. Sekarang posisi kita sama. Posisi gua dengan Pak Arman berarti juga udah sama. Kita sama-sama duduk depan juga. Apanya yang sama? Situasinya sih emang sama. Tapi lihat dong statusnya. Tadi tuh gue duduk sama Pak Arman, majikan gue. Sekarang gue duduk sama... Bukan itu yang buat jadi berbeda. Tapi ini. Lo emang tidur di bahunya Pak Arman. Dan itu juga ngejamin kalau hati lo deket juga dengan Pak Arman. Karena gue tahu hati lo cuma deket dengan hati gue. Ih, apaan sih? Udah cepet jalan. Sekarang lo mau jalan atau enggak? Atau sekarang gue bisa keluar nih dan gue naik bus. Dan gue bilang sama Pak Arman nanti kalau lo nurunin gue di jalan, mau? Jadi sekarang lo nunjukin kekuatan lo itu? Iyalah, emang kenapa? Iya. Bawel banget sih. Bagus. Akhirnya lo ikutin juga perintah gue. Balas aja. Gue rela kok. Awas, ada pembatas jalan tuh. Biarin aja. Gue emang sengaja ngelatin pembatas jalan itu. Gue mau kita semakin dekat. Dan gak ada pembatas lagi di antara kita. Dan lo tahu siapa pembatas itu? Itu adalah Pak Arman.
Lu salah, Ndra. Sebenarnya pembatas itu bukan Pak Arman, tapi Kak Amira. Tapi lu bener, kalau saat kita bersama, gue ngerasa hati kita makin dekat. Begitu dekat sampai gue takut. Gue takut masuk lebih dalam dan gak bisa keluar lagi. Gak bisa keluar dari cinta yang terpendam ini. Kamu kan tahu, Tan, buat bayar uang sekolah kamu aja, kakak sama Kak Bening tuh harus kerja. Masa cuma gara-gara HP aja kamu berantem? Kak, bukan Intan duluan yang mulai. Intan cuma mau pegangin pembebe itu aja, Kak. Kak, soal handphone itu. Kakak udah tahu kok semuanya. Intan, apa kamu lupa dengan nasihat ibu sebelum kita datang ke sini? Kita harus menahan godaan, Intan. Karena Allah nggak suka sesuatu dengan umatnya yang selalu mengikuti hawa nafsu. Intan, kita memang hidup di kota besar, di lingkungan orang-orang yang berlebihan. Tapi ingat, kita nggak boleh tergoda, apalagi mengikuti kemewahan yang belum bisa kita miliki, Tan. Kita harus pertebal iman kita, Tan. Kita harus ingat tujuan kita ke sini. Kita ke sini bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk mewujudkan mimpi kita. Kamu masih ingat kan, Tan, mimpi kita? Intan ingat, Kak. Kak, Intan gak akan ngulangin lagi. Intan akan minta maaf sama orangnya. Tapi kakak jangan marah-marah lagi ya. Kakak marah sama kamu karena kakak sayang banget sama kamu, Tan. Kakak sayang banget. Apa? Arman mengizinkan Bening pulang ke rumah? Enak aja. Rupanya dia masih suka mempengaruhi Arman. Nah, ini dia si Ganjan sudah pulang. Ada apa ini, Bu?
kau bukan cinta sejati di hidup. Bangun dari mimpi kamu. Arman tidak akan pernah kembali lagi ke dalam pelukan kamu. Kamu tahu itu kan? Kamu boleh aja memberikan cinta kamu untuk Arman. Tapi aku sudah memberikan dia seorang bayi. Dan itu jauh lebih penting dari cinta yang mau kamu berikan untuk Arman. Bu, tolong dengerin saya dulu. Saya nggak mau dengar omongan apapun dari perempuan kampungan seperti kamu. Perempuan nggak punya perasaan. Selangkah lagi Arman itu akan menjadi suami dan ayah dari anakku ini. Kamu tahu kan? Tapi kamu masih bisa-bisanya godain dia. Kamu itu nggak jauh dari perempuan bayaran. Kamu tahu itu? Bu Laura, jaga bicara ibu ya. Berani-beraninya kamu berteriak di hadapan saya. Jangan salahkan saya kalau saya teriak seperti ini. Karena ibu sudah menghina saya dan menghina kehormatan saya. Asal kamu tahu ya, bagi saya kamu itu tidak punya rasa hormat. Sini kamu. Laura, sudah Laura, hentikan. Sudah cukup tangan kamu mengotori dengan menyentuh dia. Sudah sana, tunggu apa lagi? Cepat bersihkan kamar mandi, kamar tidur, dan sepatu. Dan setelah itu kamu harus siapkan makan siang. Sudah sana pergi. Saya merasa bahagia jika saya dapat membantu kamu meringankan beban kamu. Gue emang sengaja ngelatin pembatas jalan itu. Gue mau kita semakin dekat dan gak ada pembatas lagi di antara kita. Indra. Dalam lamunan aja dia masih bisa ngagetin aku. Lama banget kamu masak. Mana masakannya? Kita semua sudah pada lapar. Iya Bu, makanannya udah siap, semur dagingnya sebentar lagi siap Bu. Yang lainnya juga udah siap Bu, ayam sama sayurnya. Saya nggak mau itu. Ini, kamu masak dalam 10 menit. 10 menit Bu. Tapi gimana caranya? Saya minta bantuan Mumun ya Bu. Udah, nggak usah lagi kamu tanya-tanya Mumun. Mumun sedang cuti. Semua kamu kerjakan sendiri apa yang saya perintahkan sama kamu. Kerjain. Tapi makanan yang udah siap gimana Bu? Kan mubazir. Nih, kamu lihat. Itu makanan sampah. Kerjain. Ya Bu, Ibu. Keluar kota, Mas. Iya, aku mau kenalin kamu sama orang tua aku. Kamu mau kan? Tapi, Mas, Kenapa? Kamu nggak percaya sama aku. Kamu nggak percaya aku sangat menyukai kamu. Amira, aku sangat mencintai kamu. Tapi kalau kamu nggak percaya, ya sudah. Mungkin ini terakhir kali kita bertemu. Karena terlalu menyakitkan bagi aku untuk melihat kamu. Padahal kamu nggak percaya sama aku. jangan ngomong kayak gitu, Mas. Soalnya aku kan gak mau nyakitin Mas Rian. Kalau kamu nggak mau nyakitin aku, kamu ikut aku sekarang juga ke rumah orang tua aku. Asin. Perasaan nggak asin. Enak kok. Bening, kamu ini masak apa sih? Mau bikin kita semua darah tinggi, iya? Tapi Bu, saya masak sesuai dengan resep yang Ibu kasih sama saya. Kalau sesuai resep, tidak akan seasin ini. Ini kamu cobain.
Elsa, apa yang kamu lakukan? Kalau Arman tahu, kamu tuh bakalan dimarahin. Saya tidak peduli, Tante, karena dia sudah masak makanan sampah. Kalau memang Mas Arman mencicipi ini semua, dia juga pasti akan marah. Tapi apa yang kamu lakukan itu berlebihan, Elsa. Saya tidak peduli, Tante. Ini harga yang harus dia bayar. Kalau dia masih betah tinggal di sini, dia harus menerima perlakuan apapun kalau dia melakukan kesalahan. Bening, apa kamu masih mau tinggal di sini atau kamu mau angkat kaki dari rumah ini? Demi hutang-hutangku, demi keselamatan Bu Fatma, dan demi ibuku, aku harus kuat menerima ini semua. Tante lihat sendiri kan, dia diam. Artinya dia masih betah dan tahan untuk tinggal di rumah ini. Dan dia juga masih tahan untuk menerima perlakuan yang lebih berat dari ini. Sana pergi! Silakan, Tante. Motornya kenapa, Mas? Kayaknya mogok nih. Aku cek dulu ya. Kira-kira motornya bisa jalan lagi nggak, Mas? Kayaknya motornya bener-bener ngambek, Mir. Nggak bisa jalan lagi. Ya, gimana dong, Mas? Aku kan belum bilang sama orang rumah. Kamu tenang, tenang. Biar aku pikirin gimana caranya kita bisa pergi dari sini. Mungkin ada angkot yang lewat. Ayo tebak siapa? Ayo. Topeng monyet. Apa lu bilang? Topeng monyet? Kok tega banget sih lo? Ya abis lo isengnya kayak topeng monyet sih. Ning. Kok muka lo pucat gitu sih? Badan lo panas gitu? Udah minum obat belum? Apa sih, gue nggak apa-apa. Capean aja kali. Nggak apa-apa gimana? Badan lu panas gitu, gua ambilin obat sekarang ya. Oke, lu tunggu sini aja. Apa? 1 jam lagi? Tolong dong, Mas. Apa nggak ada bengkel lain untuk membantu saya di sini? Oke, saya tunggu. Terima kasih. Aduh, sorry Mir. Di sini cuma ada 1 bengkel dan mekaniknya pun cuma 1. Jadi mereka sibuk. Mereka baru datang ke sini 1 jam lagi. Sekali lagi, aku minta maaf ya. Yaudah deh, Mas, nggak apa-apa. Lagian mau gimana lagi? Kita tunggu aja deh. Mir, kayaknya kamu capek deh. Lihat aja muka kamu sampai pucat seperti itu. Kamu perlu istirahat. Gimana kalau kita istirahat di situ aja? Tempat apa itu, Mas? Itu tempat istirahat. Kita bisa pesan minuman dan makanan. Kamu pasti lapar kan? Ayo. Enggak, Mas. Enggak. Ayo, Jangan, Mas. Amira. Di sini sepi, Mas. Tempat lain aja, Mas. Mungkin kau bukan cinta sejati diri.
ngapain kamu di sini? Lancang sekali. Kamu kan supir. Berani-beraninya masuk sini. Mau nyuri kamu? Enggak, Bu. Saya hanya ambil obat ini. Ada apa sebenarnya, Tante? Arman, Tante cuma heran. Dia kan supir kamu. Tapi kok berani-beraninya dia mundar-mandir di sini? Kalau ada apa-apa yang hilang gimana? Tante, semua orang yang bekerja di rumah ini sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Tapi kamu harus hati-hati, Arman. Dia kan orang lain. Nggak ada hubungan darah sama kita. Cukup, Tante. Saya mengenal mereka lebih daripada Tante. Apalagi Indra. Indra sudah saya anggap sebagai adik kandung saya sendiri, Tante. Tante, maafkan saya. Saya agak emosi. Tapi saya mengerti apa maksud Tante kok. Gak apa-apa. Tante mungkin cuma terlalu khawatir. Ya kalau ada apa-apa dengan kamu, ya dah, Tante pergi dulu ya. Mau lihat Om. Aku tidak akan biarkan orang luar mempengaruhi Arman. Apalagi Arman sangat dekat dengan supir itu. Supir itu dekat dengan Bening. Mereka pasti akan bersekongkol. Pokoknya, semua yang ada di sini harus dalam kendaliku. Tuh kan, enakan di sini. Nyaman, tenang, dan aku bebas memeluk kamu tanpa dilihat orang. Amira, kamu begitu cantik. Kamu sadar nggak? Pertama kali aku ketemu kamu, aku langsung jatuh cinta. Begitu keibuan, seperti bidadari yang turun dari langit. Mas Rian bisa aja. Loh, aku serius. Kamu bisa memilih laki-laki manapun hanya dengan menjentikkan jari kamu. Kalau aja segampang itu disukain sama orang, Mas. Dengan wajah secantik ini, ya, sangat mudah. Hanya laki-laki tolol dan buta yang nolak cinta kamu, Amira. Amira, aku sangat mencintai kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu mau kan jadi ibu dari anak-anak aku? Kamu mau kan jadi istri aku? Jadi istri, Mas? Iya. Apa kamu nggak cinta sama aku? Gue kan udah bilang, gue nggak mau minum obat, gue nggak sakit. Aduh, ini yang keras kepala lu atau gue sih? Udah jelas-jelas badan lu panas gitu, minum obat lah cepetan. Nanti kalau gue minum obat, gue bakal ngantuk terus tidur. Mana sih? Aduh, reaksi obat emang kayak gitu, Ning. Lu kecapean dan lu butuh istirahat. Kerjaan lu biar gue yang kerjain semua. Masa gue tega sih ngeliat orang yang gue cintai harus sakit-sakitan terus kerja? Gue bilang ke Pak Arman ya, supaya lu bisa istirahat. Jangan bilang Pak Arman ya, awas lo kalau bilang. Tapi kan ini kewajiban gue. Karena lu adalah calon istri gue. Ih, siapa yang mau jadi calon istri lo? Lah, lu nggak dengar saya barusan yang ngomong? Gue yang ngomong kalau lu adalah calon istri gue. Yaudah, minum Gi. Ayo cepetan. Gue nggak mau ngeliat lu pingsan depan gue. Kalau pingsan gue kawin lari. Udah, puas tuh sekarang. Puas dong. Ya udah, sekarang kamu istirahat. Jangan lupa tidur ya. Oke sayangku. Ih, enggak.
gue nggak bakalan istirahat dan tidur kalau lo masih ada di sini. Ning, udah dong. Ya udah, gue pergi sekarang ya. Tapi inget, jangan lupa untuk istirahat dan tidur ya. Oke sayangku. Setiap hari aku ketemu dia, hatiku pasti ngerasa terhibur. Dia satu-satunya yang bisa membuat hatiku tertawa. Nggak mungkin aku terus mikirin kamu, Ndra. Kamu bukan untuk aku, Ndra. Kamu cuma buat Kak Amira. Udah dong, Mir. Jangan nangis lagi. Aku ngerasa kotor, Mas. Harusnya aku nggak boleh ngelakuin ini. Mira, kita melakukan ini atas nama cinta. Ini semua untuk membuktikan cinta kita ini tulus. Kamu mencintai aku, kan? Kamu nggak usah khawatir. Kalau terjadi apa-apa, aku pasti bertanggung jawab. Kamu nggak usah takut ya. Kamu percayakan sama aku. Aku sangat mencintai kamu. Aku pasti nikahin kamu. Nanti kita sama-sama pulang ke kampung. Aku akan meminang kamu di depan ibu kamu. Udah ya, kamu nggak usah nangis lagi. Ayo dong senyum. Mana senyuman indah kamu? Nah, gitu dong. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku. Ambilin strawberry. Tapi Bu, Cepat ambilin. Baik, Bu. ini Bu stroberinya. Bu, Ibu kalau mau membuat jus, saya bisa ambil blender yang lain, Bu. Ya. Ini kan untuk cabai, Bu. Kenapa? Salah? Oh, kamu baru sadar ya kalau bahan-bahan ini nggak cocok buat bikin jus? Iya. Sama seperti pembantu dan majikan. Nggak cocok disatukan. Hah? Bu, apa ini, Bu? Bu, kamu jangan egois, Bening. Kamu harus tahu gimana perasaan saya saat Arman menyentuh kamu. Semua penuhnya seperti teman kamu yang aku masukkan ke dalam sini.
nggak boleh sakit. Indra pasti makin perhatian sama aku. Begitu juga dengan Pak Arman. Sayang, kamu tenang ya. Percaya sama aku. Percaya atas nama cinta kita. Aku akan selalu ada untuk kamu. Sekarang kamu pulang ya. Halo bos, paket sudah terkirim ke rumah. Gimana? Tugasnya nyenengin ya? Hah? Bagus, bagus ya. Sekarang lo tinggal ambil bayaran lo. Habis itu lo tinggal berpesta ya. Jangan dihabisin dong. Oke? Oke bos, oke. Ya udah. Yuk, bye. Satu dari 3 bersaudara itu telah guru sakit. Mereka semua nggak boleh mencemaskan aku. Aku harus tetap jaga kesehatan. Ya, harus. Ini semua buat ibu. Demi Intan. Dan juga demi Kak Amira. Tinggal 2 lagi. Dan yang terutama, lo Bening. Astagfirullahaladzim. Kak Amira. Maafin kakak nih. Maafin kakak. Hamba bersimpuh di hadapan-Mu memohon ketenangan, ya Allah. Hilangkanlah segala kecemasan dan pikiran buruk yang menghinggapi diri hamba. Jauhkanlah hamba dan keluarga hamba dari berbagai macam mara bahaya, dari semua fitnah dan musibah. Berikanlah kami kekuatan, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan dalam menjalani hidup yang sudah digariskan oleh-Mu, ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup.
Saya tidak takut dengan ketakutan kamu, Bening. Kamu justru harus mati biar kamu bisa pergi dari kehidupan Arman selama-lamanya. Ibu tolong jangan lepas. Ibu. Bening, kamu nggak apa-apa, Bening? Mas Arman, Mas, cepat bantu Laura, Mas. Aku takut terjadi sesuatu sama dia, Mas. Aduh, baikku, Mas. Bening. Baikku, Mas. Mas, cepat bertindak dong. Sebentar, Laura. Indra, kamu bawa Bening ke kamarnya. Bagaimana keadaan Laura dan bayinya, dokter? Bagaimana kondisi bayi, dok? Bayi baik-baik saja. Tapi dokter, kenapa dokter? Laura kenapa dokter? Dokter, Laura kenapa dokter? Ayo cepat jawab dokter, jawab. Laura, dia harus istirahat total di tempat tidur. Dia tidak boleh naik turun tangga. Sebaiknya dia tidur di kamar bawah. Saya khawatir kondisi dia dan bayinya akan semakin menurun. Lalu bagaimana kondisi Bening, dok? Tulang di lengannya mengalami sedikit gangguan, tapi tidak serius. Tapi Bening harus istirahat dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Terima kasih, dokter. Saya mau lihat Bening. Saya tulis. Mas, Laura lebih membutuhkan Mas. Ayo. Laura, syukurlah kamu nggak apa-apa. Aduh, aku cemas banget. Pokoknya mulai sekarang aku akan selalu ada di dekat kamu ya. Makasih Elsa. Tapi yang aku butuhkan Arman. Aku butuh Arman nemenin aku tidur di sini. Maaf, Laura. Kita tidak mungkin tidur bersama. Arman, kalau kamu nggak mau melakukan itu demi aku, lakukan demi baik kamu, Arman. Baik kita. Arman, bagaimana kalau tante aja yang merawat Laura? Sial, kenapa sih nenek rese ini yang nawarin diri? Enggak, aku nggak mau kalau dia yang jaga aku. Aku tidak akan bebas mengawasi Bening. Bisa-bisa nanti Bening akan lebih leluasa berduaan dengan Arman. Laura, kamu nggak keberatan ya kalau dirawat sama tante? Nggak usah repot-repot, Tante. Terima kasih, Tante. Tante memang orang yang paling cocok buat menjaga Laura. Tapi Arman, lebih baik yang menjaga aku itu Bening. Karena dia itu lebih... Tidak bisa, Laura. Bening sedang sakit. Dan yang akan tetap menjaga kamu adalah Tante Mirna. Aku sudah bilang, hanya aku yang akan mengendalikan rumah ini.
bukan kamu, Laura. Mungkin kau bukan cinta sejati diriku. Au! Ih, sakit tau ih. Ya gimana sih lo? Tangan udah mau patah aja lo nggak teriak-teriak. Ini kaki lo udah teriak kayak orang gila lo. Emangnya nggak boleh kalau keseleo terus teriak-teriak gitu? Pijitan lu tuh nggak enak tuh nggak sesuai, nggak tepat sama urat yang keseleo. Ah udah selesai. Gue minta tolong Bu Fatma aja pakai minyak tusuk ini. Bu Fatma lagi sakit. Nyusahin orang tua aja lo. Siapa tahu dengan minyak ini lu nggak teriak-teriak lagi kayak orang kesurupan. Setelah gue nolak lo, setelah gue menghancurkan hati lo dengan sikap galak gue, lo bakal ngejauhin gue. Lo gak akan peduli sama gue. Tapi ternyata lo gak berubah, Ndra. Apa ini yang namanya cinta sejati? Bukannya gue seneng ngeliat lo sakit, Ning. Tapi kalau lo sakit, itulah saat dimana lo gak bisa nolak perhatian dari gue. Dan lo gak bisa menolak ungkapan kasih sayang dari gue. Aduh, panas ih. Ya ampun panas. Aduh, panas. Banyak banget sih kasih minyaknya ih. Ya, maaf. Masih panas ya? Aduh, panas. Yaudah, lu tunggu sini ya, biar gua ambil es batu. Nggak usah. Bening, lu tenang aja ya. Lu akan gudupin lagi kakinya sampai lu ngerasa nggak akan panas lagi.